Punya laptop yang nyaman untuk kerja dan bisa memenuhi segala macam kebutuhan kalian merupakan hal yang harus kalian perhatikan kalau kalian mau meminang sebuah laptop. Dan saya akan membahas tentang kawan baik saya nggak bilang ini adalah sebuah laptop, tapi adalah teman baik saya untuk bekerja. Ini adalah Asus TUF Gaming FX 507ZE. Hai guys, selamat datang di channel saya, channel Gan Komputer. Di sini saya juga menyediakan segala macam tipe laptop yang kalian butuhkan, entah itu laptop gaming, laptop basic aja, atau laptop kerja, atau laptop bisnis, dan semuanya. Juga untuk kalian yang ingin rakit PC, entah itu untuk kebutuhan apapun, untuk kebutuhan standar aja, gaming, untuk PC kerja, atau server, saya juga bisa bantu itu. Jadi untuk kalian silakan hubungi aja nomor di bawah ini ya. Seperti yang saya bilang di awal, saya di sini akan membahas tentang kawan baik saya, si Asus TUF Gaming yang satu ini. Ada sih sebenarnya video sebelumnya itu yang saya review tentang laptop ini yang sebenarnya panas banget. Yang suhunya sendiri dia itu idle ya sekitar 40 derajat plus. Sebenarnya itu suhu yang agak wajar sih untuk sebuah laptop gaming. Laptop ya, bukan PC. Kalau PC gaming itu beda lagi ceritanya. Karena sistem pendingin dia yang begitu kompleks, lebih baik daripada seekor laptop. Untuk laptop, ya wajar lah kayak gitu. Misalkan laptop ini saya render untuk kebutuhan 3D modeling, untuk 3D arsitektur. Karena saya juga ada pekerjaan di bidang arsitektur, jadi untuk render Lumion aja, laptop ini keren men. Dia bisa render dengan suhu 95 derajat untuk CPU-nya, dan juga untuk GPU-nya dia bisa mentok di 86 derajat Celcius. Tapi tenang aja, laptop ini cerdas kok. Walaupun dia render dengan suhu sepanas itu dan juga dengan durasi, kalau kalian tahu rendering Lumion itu seberapa lamanya, bisa belasan jam kalau kalian dengan durasi yang cukup lama dengan kualitas yang mentok rata kanan, itu bisa sangat lama, dan laptop ini mampu berjalan dengan sangat baik. Dibekali dengan prosesor Intel Core i7 12700H dengan RAM 16GB DDR5, storage-nya SSD NVMe Gen 3 bukan Gen 4, Gen 3 aja udah cukup, udah kenceng banget lah. Dibandingkan ya SSD yang biasa-biasa gitu, yang SATA 2, SATA 3, ini udah cukup lah. Dan untuk VGA-nya dia itu VGA yang sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, yaitu VGA NVIDIA RTX 3050 Ti yang sudah cukup sebenarnya untuk dipakai di 3D modeling. Dan juga ada colokan Thunderbolt 4 yang bisa kalian manfaatkan untuk tambah VGA eksternal. Salah satu alasan saya kenapa ambil laptop ini, sebenarnya ada banyak sekali pilihan di ya kisaran harga yang mungkin mirip-mirip sama waktu itu. Ada VGA yang lebih tinggi, GPU card yang lebih tinggi, yaitu RTX 3060 atau 3070. Itu ada pilihan di sana, tapi kualitas prosesornya itu nggak seperti Intel Core i7 12700H. Jadi untuk performa prosesornya kita nggak dapat performa seperti itu. Dan kalau emang saya butuh GPU eksternal tambahan, saya juga pasti menambahkan si laptop ini dengan GPU eksternal, entah itu RTX 3080 atau 3090 atau 3090 Ti masih bisa jalan. Kalau kalian tanya tambah GPU eksternal itu ribet, jawabannya sangat ribet. Tapi kalau saya lihat berdasarkan versi saya sih, karena saya bukan orang yang suka kerja di luar, kerja di cafe atau kerja di mana. Saya lebih suka kerja di ruangan kerja yang saya nyaman tanpa harus gotong-gotong laptop ini kemana-mana. Jadi menurut saya itu ya worth it aja. Dan kalau memang saya butuh untuk mobile, si laptop ini saya bawa juga dengan GPU yang masih lumayan untuk dipakai. Mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa kok nggak pakai PC aja? Ya itu tadi, kalau pakai PC, mobile-nya nggak ada. Saya orang yang nggak mau ribet salin data, copy data, atau pakai data yang misalkan ada di drive atau ada di mana. Saya bukan orang yang seribet itu. Saya lebih suka data yang gampang diakses kalau saya butuh. Jadi
Mending bawa ini daripada saya harus bawa laptop lain yang memang khusus untuk mobile, tapi datanya masih ada di laptop ini. Kalau ada yang bilang kan masih bisa pakai SSD eksternal, itu tetap ribet menurut saya. Kalau bisa ada di satu tempat yang gampang untuk dicari, gampang diambil, kenapa harus colok-colok bawa hal yang sebenarnya bisa aja kita nggak bawa? Ya, itulah sedikit tadi cerita dari saya, dan sekarang saya mau ngasih lihat ke kalian laptop ini dalam masa perawatan. Perawatan yang saya maksud, laptop ini lagi saya ganti pastanya dan juga pembersihan debu yang lumayan. Di exhaust fan-nya aja debunya kayak gini. Wow, ini debu yang cukup lumayan dan cukup wajar sekali ada di fan dari si laptop Asus TUF Gaming ini, karena memang saya lebih sering pakai dia untuk kinerja yang cukup tinggi. Jadi waktu saya render dia ini fan-nya jalan 100%. Jadi jalan tinggi banget sampai 6000 RPM dan ya 5800 sampai 6000 RPM dia jalan. Di sini sebelumnya saya menggunakan pasta dari Crynout dari Thermal Grizzly. Saya belum bikin itu videonya, kayaknya videonya akan diupload setelah video ini tayang. Jadi kalau video ini tayang sudah cukup lama, kalian cek aja di channel ini, kemungkinan ada. Jadi silahkan ditonton aja. Dari Thermal Grizzly saya ganti pasta prosesor di sini menggunakan apa aja yang ada deh, karena saat saya ganti sekarang ini merupakan hal yang urgent sebenarnya. Soalnya dari beberapa waktu ini saya agak sedikit sibuk dan nggak ada kepikiran mau ganti pasta. Cuman kok saya ngerasa ada yang aneh, kok cepet banget panas ya, nggak kayak biasanya, cepet banget panas. Suhu idle-nya aja 65 derajat. Biasanya dia di 45 sampai 50 derajat. Itu panas, tapi ini malah 65 derajat di suhu idle-nya, nggak diapa-apain. Juga saya cek di exhaust ini, dia kok keluar anginnya nggak sekencang biasanya. Ternyata waktu dibuka, wah debunya udah banyak nih penghuninya nih. Langsung saat itu saya kerjakan aja, saya bersihkan dan pastanya saya ganti total menggunakan si Deepcool Z5. Video reviewnya juga ada di channel ini, silahkan teman-teman cek aja. Dan juga informasi untuk teman-teman ya, garansi laptop ini sebenarnya itu garansinya 2 tahun, garansi resmi dari Asus. Cuman karena ya saya nggak begitu suka dengan garansi-garansi yang seperti itu, akhirnya ya udah segel-nya saya buka dan saya maintenance sendiri karena agak ribet sih. Saya juga pengen tuh bikin video komplain ke Asus karena adalah beberapa cerita waktu saya coba untuk klaim garansi resmi dari si laptop ini, ada hal yang saya pribadi kurang suka. Setelah ganti pasta, setelah dibersihkan dan dipasang lagi, dinyalakan, suhunya kembali normal di 45 derajat. Dan saya mau sharing ke teman-teman, kalau teman-teman pakai laptop yang kurang lebih sama atau misalkan pakai laptop gaming lain untuk kerja, kalian harus sering-sering cek yang namanya pasta prosesor. Kalau ada yang bilang pasta prosesor itu bisa sampai 6 bulan, 1 tahun, aduh menurut saya jangan deh, jangan termakan hal yang kayak gitu, bisa sampai 6 bulan atau 1 tahun. Mending kalian cek per 1 bulan atau per 2 bulan aja deh, dicek lagi. Atau kalau ciri-cirinya, kalau misalkan kalian bukan yang maintenance-nya secara pribadi ya, maintenance sendiri, tapi kalian lebih ke misalkan ke tempat servis, saya nyarankan kalian untuk kenal lebih dekat ke laptop yang kalian pakai. Misalkan dalam kondisi yang fit, thermal paste-nya baru, pasta prosesor baru, terus juga dalam keadaan bersih, dia ciri-cirinya seperti apa. Misalkan fan-nya keluarnya kenceng banget, terus juga FPS-nya juga stabil, misalkan kalian main game, atau juga suhu yang idle-nya itu juga stabil, ada di suhu yang wajar. Itu kalian harus benar-benar kenal itu laptop yang kalian pakai. Dan misalkan ada ciri-ciri dia yang nggak normal, atau misalkan suhu yang meningkat, idle aja meningkat, terus dipakai game juga ada frame drop, nah itu harus segera dicek. Kemungkinan besar biasanya di pasta prosesornya, atau ada fan yang kotor, jalur pembuangan udara panas yang kotor, dan lain-lain. Jadi kalian harus pintar-pintar sebenarnya untuk menangani kasus tersebut. Karena kalau laptop yang kalian pakai itu bermasalah dan mati, apalagi laptop kerja seperti yang saya pakai ini, pastinya besar kerugian yang akan teman-teman tanggung. Ya, jadilah pengguna yang cerdas lah.
Oke, sekian video kali ini. Saya sebenarnya ingin bercerita aja tentang hal yang barusan terjadi, sekaligus menjadi video pembuka di channel yang baru. Jadi Gan Komputer itu channel baru karena sebelumnya itu semuanya menyatu di channel pribadi saya, yaitu di Ananda Indira Gandhi. Cuman sudah saya pisahkan semuanya. Jadi untuk channel yang itu, yang sebelumnya, kalau kalian adalah subscriber di channel yang itu, sudah saya ganti namanya menjadi Gan Otomotif. Jadi di sana khusus untuk pembahasan otomotif aja. Di sini untuk semua hal tentang komputer. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu di Raja Arsitek. Itu merupakan channel yang membahas tentang arsitektur. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.